Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Seni Pramudita dari Politeknik Pembangunan Pertanian kelas BUN 2B. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu teori komunikasi massa, yaitu Technological Determinism Theory atau yang biasa disebut teori determinasi teknologi. Cek video selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Technological Determinism Theory yang akan dikaitkan dengan komoditi tanaman karet. Karet merupakan salah satu komoditas hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Hasil olahan getah karet atau biasa disebut dengan lateks banyak diolah menjadi produk-produk untuk industri sampai produk rumah tangga. Karet juga merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia yang dikenal sebagai penghasil devisa negara selain minyak dan gas Indonesia. Merupakan salah satu negara produsen dan eksportir karet terbesar dunia. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkebunan terus mendukung upaya peningkatan produktivitas komoditas ini melalui berbagai kebijakan, di antaranya peningkatan produktivitas dan kualitas, yaitu melalui kegiatan perluasan peremajaan dan intensifikasi kegiatan peremaja yang dilakukan pada kebun karet yang sudah tua dan rusak dan tidak menghasilkan penggunaan pohon karet unggul dan berkualitas. Yang kedua, peningkatan peran unit pengolahan dan pemasaran bongkar atau UPPB, yaitu upaya peningkatan jumlah UPPB pada daerah sentra karet dan peningkatan peranan UPPB sehingga dapat termitra secara intensif dengan industri karet nasional. Yang ketiga, peningkatan konsumsi dalam negeri sebagai salah satu upaya untuk perbaikan harga karet dalam negeri. Dan empat, upaya pengembangan karet secara berkelanjutan, yaitu upaya menghadapi regulasi terhadap definisi lahan perkebunan melalui penerbitan surat tanda daftar budidaya dan menyiapkan regulasi pemerintah melalui peraturan Menteri Pertanian untuk pedoman penerapan pengembangan. Dengan kebijakan karet nasional, diharapkan Indonesia dapat mengoptimalkan pengolahan sumber daya karet, meningkat produktivitas sektor industri karet, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan petani karet. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Technological Determinism Theory atau yang disebut teori determinisme teknologi, yang merupakan salah satu teori komunikasi massa yang dikemukakan oleh Marshall M.C. Luhan pada tahun 1962. Ide dasar dari teori ini adalah ketika cara berkomunikasi manusia berubah, bisa mempengaruhi kebudayaan atau keberadaan manusia itu sendiri. Teknologi merupakan salah satu hal yang bisa membuat manusia berubah dari cara berpikir, bertindak, dan berperilaku dalam masyarakat. Bahkan, teknologi juga bisa menggerakkan manusia untuk berubah dari satu teknologi ke satu teknologi yang lain. budaya, dan ekonomi suatu masyarakat. Dalam konteks budidaya tanaman karet, teori ini berfokus pada bagian kemajuan teknologi yang mempengaruhi seluruh rantai nilai dari produksi hingga distribusi. Penggunaan teknologi dalam budidaya karet telah mengubah cara tradisional menjadi lebih efisien dan produktif. Misalnya, penggunaan teknologi irigasi yang canggih atau sistem pengendalian otomatis untuk perawatan tanaman. Teknologi yang diterapkan dalam budidaya karet dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, seperti air dan pupuk, sehingga meningkatkan hasil produksi secara keseluruhan. Melalui teknologi bioteknologi dan pemulihan tanaman, varietas karet yang lebih tahan terhadap penyakit atau memiliki produktivitas yang lebih tinggi dapat dikembangkan lebih cepat. Dalam teori ini, teknologi budidaya dan pengolahan karet dapat mengubah pola produksi
seperti pengembangan bibit unggul, teknik penanaman, dan mesin pengolahan karet telah meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi karet. Teknologi ini memungkinkan produksi karet dalam skala yang lebih besar dan massal, mendorong pergeseran dari produksi kecil-kecilan ke industri karet yang terorganisir. Perubahan pola produksi ini kemudian berdampak pada struktur kepemilikan lahan, hubungan tenaga kerja, dan distribusi keuntungan dalam industri karet. Teknologi transportasi dan logistik mengubah struktur pasar karet seperti kemajuan teknologi transportasi. Yang dapat dijadikan contoh adalah jalan raya, kereta api, dan truk telah memperluas jangkauan distribusi karet. Teknologi logistik seperti penyimpanan, pengangkutan, dan sistem informasi memungkinkan perdagangan karet dalam skala yang lebih luas. Perubahan struktur pasar karet ini telah mengubah pola interaksi dan relasi antara produsen, pedagang, dan konsumen karet. Teknologi komunikasi dan informasi mengubah dinamika industri karet, seperti perkembangan teknologi komunikasi seperti telepon, internet, dan sistem informasi telah memfasilitasi arus informasi dan koordinasi yang lebih efektif dalam industri karet. Kemudahan akses informasi, harga, pasar, dan tren komoditas telah mengubah posisi tawar dan negosiasi antara pemain dalam industri karet. Teknologi komunikasi juga memungkinkan konektivitas global sehingga memperluas pasar dan rantai pasar karet. Dengan demikian, teori technological determinism menjelaskan bahwa teknologi yang terkait dengan komoditas tanaman karet seperti teknologi budidaya, pengolahan, transportasi, dan komunikasi memiliki peran sentral dalam mengubah struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terlibat dalam industri karet. Teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat, tetapi juga membentuk pola produksi, distribusi, dan dinamika pasar karet secara keseluruhan. Jadi, dengan menerapkan teori determinisme teknologi dalam konteks teknologi tanaman karet, kita dapat jauh lebih memahami bagaimana kemajuan teknologi mempengaruhi seluruh aspek budidaya, distribusi, dan penerimaan oleh masyarakat petani. Komunikasi massa memainkan peran kunci dalam menyebarkan pengetahuan teknologi ini, sehingga memfasilitasi peningkatan produktivitas dan keberlanjutan dalam industri karet. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa, see you next time, bye-bye.